Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alim Syahri, Andiarti Rizkia, Sukmawati, Vina Adityana, dan saya sendiri, Wisda Hasana. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motivasi dan karir. Baiklah, yang pertama adalah pengertian motivasi dan karir. Motivasi berasal dari kata Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Greenberg dan Baron, motivasi adalah serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia demi pencapaian tujuan tertentu. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, maka motivasi yang dimaksud adalah fokus pada tujuan-tujuan organisasional untuk mencerminkan minat terhadap perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, karir. Karir merupakan suatu pendekatan formal yang digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan jabatannya melalui kualifikasi dan pengalaman yang sesuai ketika dibutuhkan. Menurut Mondi dan Noy tahun 2005, pengembangan karir secara formal akan sangat penting bagi menjaga motivasi dan komitmen pegawai. Lalu menurut Gibson, Ivan Cevic, dan Donnelly, karir adalah urutan pengalaman dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan menciptakan sikap dan perilaku tertentu pada diri seseorang, atau urutan sikap dan perilaku seseorang dikaitkan dengan pengalaman kerja dan aktivitas dalam rentang kehidupan orang itu. Karir adalah sebuah pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Baiklah, selanjutnya ada konsep keterkaitan antara motivasi dan karir. Yang pertama, motivasi sangat penting bagi seorang pegawai sebab melalui motivasi seseorang akan menggerakkan dan mengendalikan perilaku. Dengan adanya motivasi, akan dapat memberikan dorongan kepada seorang pegawai untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, namun kepribadian juga merupakan sebuah peran, di mana individu dengan kepribadian buruk akan melakukan sikap kerja yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Karenanya, penting sekali adanya faktor kepribadian terutama pada aspek motivasi internal. Selanjutnya, motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini mendukung teori diskrepansi di mana seseorang karyawan akan merasa puas bila kondisi yang aktual sesuai dengan harapan atau yang diinginkan. Adapun aspek-aspek perencanaan karir, menurut Person dalam Winkel dan Hastuti pada tahun 2006, ada 3 aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perencanaan karir, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri merupakan pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan-keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Untuk aspek yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja yang berbagai bidang dalam dunia kerja. Dan untuk aspek yang terakhir,
Penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja dan atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perencanaan karir. Menurut Winkel, pemilihan dan pengembangan karir tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor motivasi, baik internal maupun eksternal. Keduanya saling berinteraksi dan berpengaruh secara positif terhadap arah pemilihan karir. Adapun faktor-faktor berikut yaitu, yang pertama ada faktor internal. Di dalam faktor internal terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu taraf intelijensi, yang mana merupakan kemampuan siswa dalam mencapai prestasi yang memiliki peranan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk melakukan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Yang kedua ada bakat khusus, di mana ini merupakan kemampuan menonjol yang dimiliki seseorang dalam bidang kognitif, bidang keterampilan, dan bidang kesenian. Yang ketiga ada minat. Ini merupakan kecenderungan yang menetap pada diri seseorang untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan dalam bidang tertentu. Yang keempat ada sifat-sifat. Ini merupakan ciri kepribadian yang memiliki kecenderungan dan memberikan corak pada seseorang, seperti gembira, ramah, halus, terbuka, fleksibel, tertutup, pesimis, dan ceroboh. Yang kelima ada nilai kehidupan. Konsep ideal yang diterima seseorang dan dijadikan pedoman atau pegangan hidup. Kemudian ada pengetahuan. Ini merupakan informasi yang dimiliki seseorang tentang bidang dan diri sendiri. Informasi tentang dunia kerja yang dimiliki oleh siswa dapat akurat dan sesuai dengan kenyataan atau tidak akurat idealisasinya. Yang terakhir ada keadaan jasmani. Ini merupakan ciri fisik yang dimiliki seseorang seperti tinggi badan, berat badan, jenis kelamin. Dalam bidang pekerjaan tertentu mempersyaratkan keadaan jasmani berkaitan dengan ciri fisik seseorang. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, di mana pada faktor eksternal, selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal, di mana pada faktor eksternal terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu status sosial ekonomi keluarga, seperti tingkat pendidikan orang tua, penghasilan, dan status pekerjaan orang tua. Yang kedua ada prestasi akademik siswa. Suatu tingkat pencapaian tertentu dalam kerja akademik terbukti pada hasil evaluasi belajar, hasil tes, nilai rapor, atau hasil tes potensi akademik lainnya. Yang ketiga ada pendidikan sekolah, di mana tingkatan atau jenjang yang diperoleh melalui lembaga pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah pula orang tersebut memperoleh pekerjaan atau jabatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan dan pada setiap program studi atau latihan. Yang terakhir yaitu lingkungan. Ini bersifat potensial maupun direkayasa, mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap, perilaku, dan keseluruhan hidup dan kehidupan orang di sekitarnya. Mekanisme dari konsep antara motivasi dan karir. Yang pertama, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, akan terjadi peningkatan kepuasan kerja apabila ada peningkatan motivasi kerja, walaupun tidak adanya dukungan pengembangan karir maupun lingkungan kerja. Yang kedua, pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, di mana artinya akan terjadi peningkatan kepuasan kerja sekalipun tidak adanya dukungan pengembangan karir yang jelas. Dan yang ketiga,
Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, akan terjadi peningkatan kepuasan kerja apabila terdapat dukungan lingkungan kerja yang kondusif, walaupun tanpa adanya peningkatan motivasi kerja maupun dukungan pengembangan karir yang jelas. Kemudian, isu dan kasus terkini yang terkait dengan teori motivasi. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow 1943, teori kebutuhan dari motivasi berdasarkan pendapat bahwa orang melakukan usaha dalam perilaku yang memungkinkannya untuk mengisi kekurangan yang ada dalam hidupnya. Selain itu, Maslow juga mengemukakan 5 tingkat kebutuhan di mana di antaranya kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, seperti makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas, dan lain sebagainya. Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial merupakan kebutuhan seperti teman, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerjaan masyarakat dan lingkungannya. Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri dari karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Contoh kasus terkini adalah kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu kasus seorang selebgram bernama Rachel Fenya yang kabur dari karantina. Jika dikaitkan dengan teori motivasi, dalam kasus tersebut terlihat bahwa faktor kebutuhan sosial menjadi penyebab dia kabur dari karantina, sehingga nekat melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tanpa memperdulikan kesehatan orang banyak. Dalam melancarkan usahanya, Rachel Fenya membayar beberapa oknum TNI untuk membantunya kabur. Usaha ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tersebut. Kesimpulannya adalah motivasi merupakan hal yang sangat penting ya bagi seorang pekerja, sebab melalui motivasi seseorang akan termotivasi untuk mengembangkan karir. Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini mendukung teori diskrepansi, di mana seorang karyawan akan merasa puas bila kondisi yang aktual sesuai dengan harapannya atau yang diinginkan. Dalam pemilihan dan pengembangan karir tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor motivasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Keduanya saling berinteraksi dan berpengaruh secara positif terhadap arah pemilihan karir. Pemilihan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor intrinsik pekerjaan, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan lingkungan kerja. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.